besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam kitab fiqih Taqriratus Sadidah sampai kita kepada asbab sujudis sahwi, sebab-sebab yang menyebabkan disunnatkannya sujud sahwi. Al-awwalu, yang pertama, fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang pertama, sunat sujud sahwi apabila mengerjakan sesuatu yang membatalkan dengan sengajanya. Jadi segala sesuatu yang batalnya itu dengan sengaja, apabila dikerjakan sengaja maka batal salatnya. Wala yubtilu sahwuhu, tetapi tidak batal dalam kondisi lupa. Idza fa'alahu nasiyan, apabila ia memperbuatnya tadi karena nasiyan, karena lupa. Kal aklil qalil, contohnya seperti makan yang sedikit. Artinya memakan sesuatu, sisa-sisa makan yang ada di mulut kita ini dengan sesuatu tadi, tapi qalil, sedikit. Kemarin sudah diterangkan arti daripada sedikit itu seperti biji wijin halus, namun nang kayak buku nasi nang singganalan itu, atau kalau kayak daging nang tapun tali sesala gigi ya Allah panjang seini nah taguk, nah itu kada qalil itu banyak nah. Yang sedikit itu seperti biji wijin nang halus nah. Nah, jadi bila menggawi itu tidak batal, artinya karena apa ngarannya itu karena lupa. La yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Kalau nya bersengaja batal, tapi kalau dia lupa maka tidak membatalkan salatnya. Mas'alatun, ini satu masalah. Hunaka fi'lun la yubtilu 'amduhu wa la sahwuhu wa yusannu lahu sujudu sahwi. Nah, di sana ada perbuatan yang tidak membatalkan dengan sengajanya dan juga tidak pula batal dengan lupanya. Tetapi walau tidak batal salatnya, tidak juga dia sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja lupa, tetapi tetap sujud sahwi. Jadi menggawinya kada batal, sengaja kah atau lupa kah, tapi tetap sujud sahwi. Artinya tetap disunahkan sujud sahwi. Apa itu contohnya? Yaitu huwa naqlur ruknil qawli ila ghairi mahallihi. Memindah rukun qawli kepada bukan tempatnya. Artinya membaca rukun qawli itu bukan pada tempatnya, maka itu disunatkan sujud sahwi juga. Kal-Fatihati, seperti membaca surah Al-Fatihah, bukan pada tempatnya dia. Habis rukuk misalnya lah, Sami'allahu liman hamidah, baca lagi Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai selesai. Nah, itu membaca rukun qauli yang bukan pada tempatnya, maka disunatkan sujud sahwi. Tapi kada batal, kada batal. Membaca Fatihah adalah bukan pada tempatnya, rukun qauli tadi. Begitu juga tasyahud akhir misalnya bukan pada tempatnya dibaca. Latan sujud misalnya dibaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini bukan pada tempatnya, tetapi tidak membatalkan salatnya. Sunnat sujud sahwi. Jadi disunatkan sujud sahwi. Nah, itulah bilanya membaca rukun qauli itu bukan pada tempatnya, sunat juga sujud sahwi. Nah, kita nang tahu aja lah, kita tinggal tahiyat awal, tinggal qunut, kali ingat rakaat itu paling. Nah, ini membaca rukun
qauli yang bukan pada tempatnya pun juga disunatkan sujud sahwi. Kemudian mas'alatun hunaka fi'lun yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu wa la yusannu lahu sujud sahwi fama huwa. Nah, ada lagi masalah, yaitu memperbuatnya batal dengan sengaja, tapi kalau tidak sengaja atau karena lupa tidak membatalkan sholatnya, dan juga tidak disunatkan sujud sahwi. Fama huwa, apakah itu? Nah, idza hawwala al-mutanaffilu fi safarihi dabbatahu 'anil qiblati sahwan wa raddaha fawran fala yasjudu lis-sahwi ma'a anna 'amdahu mubtilun. Nah, ini kata batal. Karena kada ingat, karena lupa, kada batal. Tetapi apabila bersengaja batal. Memperbuatnya bersengaja batal, tapi apabila tidak sengaja karena lupa itu kada batal. Dan kada juga disunatkan sujud sahwi. Nah, yaitu idza hawwala al-mutanaffilu fi safarihi dabbatahu 'anil qiblati sahwan. Orang yang melakukan salat sunat di perjalanan ketika tanpa sengaja memalingkan kendaraannya dari arah kiblat. Nah, kendaraannya nih dia kada sengaja terpaling pada arah kiblat. Kemudian setelah itu dia mengembalikan segera ke arah kiblat. Maka baginya tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Nah, padahal hal tersebut bisa membatalkan salat bila disengajanya. Ini sudah lurus di arah kiblat lah, sengaja dipalingkannya, nah, belok kiri atau belok kanan, maka batal dengan sengaja. Tetapi apabila tidak sengaja, nah itu kada batal. Nah, segera pulang diarahkannya ke arah kiblat. Dan juga kada disunatkan sujud sahwi. Kemudian yang menyebabkan sujud sahwi lagi, asani yang kedua, tarku ba'dhin min ab'adis salati atau ba'dil ba'dhin. Meninggalkan sunat ab'ad atau sebahagian daripada sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad ditinggalkan atau sebahagian daripada sunat ab'ad itu. Baca tahiyat separuh aja, baca kunut separuh aja misalnya. Nah, itu sebahagian kiranya. Jadi meninggalkan sunat ab'ad itu atau sebahagian daripada sunat ab'ad, sujud sahwi juga. Walau tarakaha amdan, sekalipun ia meninggalkan sunat ab'ad itu tadi atau sebahagiannya itu secara sengaja. Sengaja ditinggalnya misalnya karena sembahyang subuh jam 8 pamannya, bangunnya telat. Karena sembahyang ini ada orang di rumah mintuha, lalu sunat ab'adnya ditinggal, kunutnya ditinggalnya, langsung aja rakaat yang kedua Allahu Akbar sujud. Ini kan bersengaja, ini meninggalnya lah. Nah, karena bersengaja tetap sujud sahwi, lupa aja sujud sahwi, apalagi bersengaja. Wal ab'adu salasatun bil ikhtisari. Sunat ab'ad itu secara ringkas ada 3. Nah, yang pertama at-tasyahhudul awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal itu bacaannya sunat ab'ad. Wa qu'uduhu, duduknya pun juga termasuk daripada sunat ab'ad. Kemudian apalagi yang di tahiyat awal itu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat sunat ab'ad juga di tahiyat awal. Duduknya sunat ab'ad juga, kemudian bacaan tasyahud awalnya pun sunat ab'ad juga. Kemudian yang kedua al-qunutu wa qiyamuhu was-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was-sahbi fihi. Nah, qunut sunat ab'ad, kemudian berdiri di waktu membaca qunut sunat ab'ad juga. Jadi kada cukuplah sambil ruku atau sambil hendak sujud, nah digala-galayakan misalnya tuh, nah sampai para sujud sambil membaca qunut tuh kada bisa. Nah, jadi itu ngarannya meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad.
Jadi kunut itu tadi dibaca di waktu berdiri, bukan di waktu tidak berdiri atau ketika pertengahan hendak sujud gitu. Nah. Wassalatu 'alan nabi, dan salawat kepada Nabi sallallahu di dalam kunut, wal ali dan keluarga Nabi, wassahbi bihi dan sahabat Nabi di dalamnya. Jadi Nabi, keluarga dan sahabat pun termasuk daripada sunat ab'ad yang ada di dalam kunut. Nah, ujungnya aja kalau dibaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Nah, jadi alihi wa sahbihi pun termasuk daripada sunat ab'ad juga, bahagian daripada kunut. Kemudian yang ketiga, as-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Nah, itu wajib. Apa bukan wajib? Apa ngarannya itu tadi masuk daripada sunat ab'ad. Jadi kalau kita tahiyat akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis sudah tak? Nah, tak buat ngarannya ali sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad. Al-thalis naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Yang ketiga yang menyebabkan sujud sahwi tadi adalah memindah rukun qawli pada bukan tempatnya yang tadi. Fa idza naqala al-Fatihata aw at-tashahhud al-akhir aw as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunna lahu sujudus sahwi. Apabila ia membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir atau membaca salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi, itu bukan pada tempatnya, sunnat baginya sujud sahwi. Jadi membacanya itu bukan pada tempatnya. Nah, baca Fatihah di dalam ruku, membaca Fatihah habis i'tidal, atau membaca tasyahud di dalam sujud dan sebagainya. Nah, itu bukan pada tempatnya. Nah, bukan pada tempat rukun qauli yang seharusnya dibaca. Bila dibaca pada bukan tempatnya, sunat sujud sahwi. Tapi kada batal, salatnya kada batal. Wa idza naqala takbiratul ihram aw as-salami batalat salatuhu. Nah, kalau nang dibacanya itu bukan pada tempatnya tadi takbiratul ihram atau salam, nah itu batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Nah, maratan apa artinya sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Itu kan rukun qauli juga, cuman bukan pada tempatnya juga. Salam itu orang terakhir. Nah, rahatan sembahyang masa salam, nah itu batalat salatuhu, batal sembahyang. Atau takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan pada tempatnya, itu kan yang permulaan itu takbiratul ihram itu rukunnya. Nah, habis sujud misalnya rakaat kedua, bahasa pulang berniat, nah, Allahu akbar, niat bahasa pulang takbiratul ihram. Aja sakada pas nang rakaat pertama tadi, nah batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Nah, karena apa? Karena bukan pada tempatnya. Nah, ini nang dua macam ini. Nah, salam lawan takbiratul ihram ini kada boleh diandak dibaca pada bukan tempatnya. Ini bisa menyebabkan batal salatnya. Nah, kalau Fatihah tadi kada apa-apa, atau tahiyat akhir baca di rukun-rukun yang lain kada apa-apa. Fayusannu lahuma abadana. Aw yulhaqu birruknil qawli as-suratu idza naqalaha ila ghairi mahalliha. Dan disamakan juga dengan rukun qauli as-suratu idza naqalaha ila ghairi mahalliha, membaca surah bukan pada tempatnya. Nah, ini sama aja juga, sunat juga sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, umpamanya baca surahnya
Atau waktu ruku, waktu sujud, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacanya itu ayat bukan pada tempatnya, itu sunat juga sujud sahwi. Nah, kada batal kada cuma sujud sahwi. Wal qunutu iza naqalahu bi niyatihi fayusannu lahu masujudu sahwi. Jadi baca surah, baca qunut, padahal itu sunat aja lah. Tapi bukan pada tempatnya. Qunut misalnya rakaat yang rakaat misalnya rakaat pertama udah qunut. Nah, itu bukan pada tempatnya. Nah, itu sunat juga sujud sahwi. Sing haja kah kada kah. Nah, tetap sujud sahwi disunatkan. Wa idza naqala zikran. Nah, lamunnya wal qunutu idza naqalahu bi niyyatihi fayusannu lahu masujudu sahwi. Nah, apabila inya membaca tadi kunut maupun ayat tadi dibacanya dengan niat membaca ayat atau niat membaca kunut, maka disunatkan sujud sahwi. Kemudian wa idza naqala zikran, apabila inya membaca zikir yang lain ghair surati wal qunut, lain pada surah dan qunut, baca zikir biasa tapi ila ghairi mahalihi, bukan pada tempatnya, la yasjudu mutlaqan inda Romli. Nah, menurut pendapat Imam Romli kada disunatkan sujud sahwi. Wa yasjudu inda Ibnu Hajarin, tapi disunatkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, jadi terserah aja pian nak empat mana misalnya. Kalau empat Imam Romli kada sunat sujud sahwi, tapi kalau empat Ibnu Hajar sujud sahwi. Pian misalnya sami Allahu liman hamida atau nya Rabbana walakal hamdu, kalau pian baca subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim. Baca zikir itu kan seharusnya pada waktu rukuk. Pian baca ketika setelah i'tidal. Ini ngarannya memindah zikir, bukan pada tempatnya. Nah, ini menurut pendapat Imam Ramli kada sujud sahwi. Tapi Ibnu Hajar sunat sujud sahwi juga. Nah, ini ada terjadi beda pendapat. Khilaf. Idza nawazzikrul manqula anhu, ujar Imam Ibnu Hajar, bila inya berniat zikir nang seharusnya dibaca pada waktunya. Jadi inya nang membaca tadi berdahulu ginjal membaca anu zikir rukuk nya. Nah, itu menurut Ibnu Hajar sujud sahwi juga. Ka'an qala, seperti inya membaca subhana rabbil azim bil qiyami bi niyatin annahu zikrur ruku', di waktu inya berdiri dengan niat bahwasanya inya membaca berdahulu bacaan zikir di waktu rukuk itu. Nah, Imam Ibnu Hajar sujud sahwi, Imam Ramli kada. Ar-rabi'u, sebab sujud sahwi yang keempat lagi, iqa'u rukni fi'liyin ma'ihtimali ziyadah, melakukan rukun fi'li atau mengerjakan rukun fi'li ma'ihtimali ziyadah, disertai kemungkinan melakukannya itu ada penambahan, ada lebihan. Nah, jadi inya ragu-ragu, nah menambah jadi bertambah kan ini, jadi ragu-ragu. Nah, suratuhu, gambarannya, idza syakka, apabila ia ragu-ragu, hal raka'a amla, apakah inya sudah ruku atau belum. Ruku aku ini sudah belum kaja, fayajibu alaihi an yarka'a ihtiyatan. Kalau dia dalam keraguan-raguan apakah inya sudah ruku atau belum, maka wajib atasnya ayyarka'a, bahwa ia ruku. Karena ragu-ragu ruku ke belum kah. Nah, jadi wajib inya ruku ihtiyatan, karena sebagai bentuk kehati-hatiannya tadi kalau pina belum. Wa kadzalika idza syakka, begitu pula apabila inya ragu-ragu hal sajada, sujudkah sudah belumkah, atau sudah dua kali kah, hanya sekali aja kah sujud nih, ragu-ragu. Fayajibu alaihi ayyasjuda, wajibnya sujud. Nah, lamunnya rasa belum,
beluman sujud berarti 2 kali. Lamun nyarasa belum 2 kali berarti tambahi lagi sekali. Nah, fayajibu wajib atasnya an yasjuda ihtiyatan, bahwasanya inya sujud karena sebagai bentuk kehati-hatiannya tadi. Wa fi nihayatis sholati, dan ketika setelah salat yusannu lahu an yasjuda, artinya sebelum salam sunnat sujud sahwi karena ragu-ragu tadi. Jadi sudahkah belumkah hatinya ruku'? Nah, lalu wajib inya ruku'. Sudahkah sujud belumkah? Wajib inya sujud. Nah, tapi dalam keraguan-raguan tadi tambalannya sujud sahwi kena. Masailu fi sujudi sahwi. Nah, ini beberapa permasalahan di dalam sujud sahwi. Asyakku fi adadir rakaat. Biasanya yang tadi ragu-ragu sujud ke belumkah, rukuk ke belumkah. Nah, ada ini ragu-ragu bilangan rakaatnya. Idza syakka fi adadir rakaat akhadha bi yaqinihi. Nah, apabila ini ragu-ragu dengan bilangan rakaat, akhadha bi yaqinihi, maka diambillah nang supaya inya yakin. Lalu diambil nang supaya menjadi yakin, yaitu wahwal aqallu, yang paling sedikit. Wujuban wajib. Jadi wajib mengambil bilangan nang paling sedikit. Lamun pian sembahyang ni johor umpamanya kan 4 rakaat, ragu-ragu 3 kah 4 kah, apa 4 kah 3 kah, maka nang diambil 3. Jadi lamun ragu-ragu antara 3 atau 4, nang diambil adalah 3. Kemudian naik lagi serakaat menambahi. Nah, hanya kena sebelum salam sujud sahwi. Fa idza syakka fi salatin rubaiyah, apabila inya ragu-ragu pada salat nang 4 rakaat, hal shalla arba'an atau am thalathan, tadilah apakah 3 atau 4, fa ya'khudhu bi yaqinihi wa huwa 3 rakaatin, maka yang diambil adalah 3 rakaat. Wa ya'ti bi rakaatin, dan ia menambahi lagi serakaat. Wa yasjudu lis-sahwi, dan inya kena sujud sahwi sebelum salam. Illa idza khalafahu al-ma'mumun wa balaghu 'ada tawaturi fa ya'khudhu bi qawlihim wa kadza bi fi'lihim 'inda Ibn Hajar khilafan lir-Ramli. Kecuali apabila menyalahi akan dia si imam tadi oleh para makmum. Makmum ini wa balaghu 'adad tawatur, sampai jumlahnya makmum ini nang imam harus ma'asi, inilah nang mengumpati pendapatnya makmum, yaitu jumlahnya antara paling sedikit 5 atau 6, itu tawatur ngarannya. Maka fa ya'khudhu bi qawlihi, maka diambillah pendapat daripada mereka itu. Walau tala'a syakkun fi adadir rakaat summa zala syakka famal hukmu. Kemudian apabila pulang masalahnya datang atau terjadi pada bilangan rakaat tadi ragu-ragu di dalam bilangan rakaat, tsumma zala syakku, kemudian hilang keraguan-raguan itu, hampir ragu-ragu, kayak apa hukumnya? Sujud sahwi kah katakah? Saya yakin ya sudah nih, hilang ragu-ragu tadi. Nah, fihi tafsilun, maka di sini ada diperinci. Ada beberapa perinciannya. Taratan yatra'u syakku wa yazulu qabla salam. Terkadang datang atau terjadi keraguan-raguan tadi wa yazulu qabla salam, dan hilang sebelum ia salam. Nah, jadi hilang ragu-ragu sebelum salam. Fananzuru, maka diperhatikan. Idza zala syakku ba'da al-ityani bima yuhtamalu annahu zairun fayasjudu lis-sahwi. Apabila hilang keraguan-raguan tadi setelah melakukan rukun yang dimungkinkan inya tadi bertambah, nah itu, atau labihan, fayasjudu lis-sahwi, maka disunatakan sujud sahwi. Sulatuhu, adapun gambarannya, syakka fi adadi rakaatin sholatin rubaiyah. Misalnya ia ragu-ragu pada rakaat nang sembahyangnya itu 4 rakaat. Ragu-ragu. Wa zada rakaatan ihtiyatan, karena jumlah rakaatnya tadi 4, maka diambillah bilangan yang paling sedikit, yaitu 3. Nah, jadi tambahi lagi
sarakaat sebagai lebih ihtiyat tadi. Summa tabayyana lahu annaha al-khamisah. Sekalinya sudah berdiri menambahilah. Wah, sekalinya ada 5 juga aja sekalinya nih. Nah, hilang keraguan-raguan tadi. Nah, lalu tertambahi panglima. Wa huwa fi tasyahhudil akhir, tapi sudah dalam keadaan tasyahud akhir sudah. Nah, fahuna yasjudu lisahwi, maka di sini disunatakan sujud sahwi. Wa idza zala syaqu qabla al-ityani bima yuhtamalu annahu zaidun fala yasjudu lisahwi. Dan apabila hilang keraguan-raguannya tadi sebelum ia melakukan pekerjaan yang dimungkinkan itu adalah bertambah atau labihan, fala yasjudu lis-sahwi, maka tidak disunatkan lagi sujud sahwi. Suratuhu, adapun gambarannya, syakka fi adadi rakaati salatin rubaiyatin, nya ragu-ragu pada bilangan rakaat sembahyang nang 4. Wa wafis rakaatir salisah. Nah, sedangkan ia di dalam rakaat yang ketiga sudah. Halir rakaatus salisah amir rabi'ah. Apakah ini 3 kah atau 4 kah? Summa zala syaqu qabla al-ityani bil rakaatir rabi'ah. Kemudian hilanglah keraguan-raguannya tadi sebelumnya menambahi rakaat yang keempat. Nah, fahuna la yasjudu lisahwi. Maka di sini tidak disunatkan sujud sahwi karena beluman lagi naik, ini sudah yakin. Bahwasanya pas saja bang lagi rakaat aku menambahi. Nah, maka itu kada disunatkan sujud sahwi. Lianna syakka qabla al-ityani bima yahtamilu ziyadah. Karena bahwasanya keraguan-raguannya tadi hilang sebelum ia mengerjakan apa-apa yang seharusnya yang menambahinya tadi. Wa taratan yatarashaku ba'da salam, dan terkadang keraguan-raguan tadi terjadi sebelum salam. Nah, kalau sebelum salam fala yadurru, nah itu tidak berpengaruh apa-apa. Ba'da salam maksudnya. Wa taratan yatarashaku ba'da salam, terkadang keraguan-raguan itu ba'da salam, setelah kita selesai salat. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ragu-ragu kita 3 kah 4 kah tadinya. Tapi sudah tuntung. Nah, fala yadurru, itu kada pengaruh. Kalau pang sujud sahwi bin kada, karena sudah selesai salat. Lianna adh-dhahira mudiyyu salati 'ala as-sihhah. Karena bahwasanya zahir, secara zahir ia telah selesai daripada salatnya, hanya telah selesai, tuntung dah, dianggap sah sudah. Kecuali illa idza syakka fi niyyah, kecuali nya ragu-ragu di dalam niat. Berniatkah ada aku takbiratul ihram tadi sembahyang zuhur tapi aku niat asar tadi. Nah itu asalnya niat asar. Nah, ragu-ragu di dalam niat. Nah, itu. Kemudian ragu-ragu au takbiratul ihram. Takbiratul ihram kah kada kata dia? Awit taharah, atau ragu-ragu aku ni berwudu kah kada kah jana. Nah, fatalzamuhu i'adatus shalah min jadidin. Maka dalam masalah ini, nah, wajib baginya memulai salat lagi dari awal. Jadi mengulang salatnya. Kalau ia ragu-ragu dalam keadaan wudu kah adakah, maka ianya membatalkan wudu. Yakin akan batal wudu dia payang itu umpamanya. Nah, batal mah jadinya. Jadi wudu basah sembahyang basah. Atau niatnya tadinya salah niat umpamanya. Nah, tapi sudah salam. Nah, itu wajib mengulangi salatnya. Nah, itu. Kemudian lagi sebab-sebab yang ketiga, iza nasiyat tasyahhudal awal, fahal yajuzu an ya'uda ilaihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambungannya pulang masih masalah sujud sahwi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Kita bertahlil sedikit. Ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah